selamat datang di channel YouTube Auto Rider. Pasti Anda udah pernah tahu motor apa nih? Ini adalah motor yang mirip sama C125 Super Cup ya, tapi dia dari Malaysia, merek Malaysia, SM Sport. Dan kalau Anda tahu sebelumnya dia SM Sport itu klasik ya, tapi ini yang E-klasik. Jadi ini nggak ada mesin bensinnya, bukan karburator, bukan injeksi, tapi listrik. Nah, motor ini tuh dijual di Indonesia dengan harga 31 juta untuk on road Jakarta, karena dia udah ada surat-suratnya, udah bisa punya surat dan udah ada plat nomor. Dan dengan harga segitu, kira-kira apa nih yang didapetin kalau Anda beli SM Sport E-Classic? Jangan kemana-mana, tonton terus video sampai habis bersama saya Brian. Selamat menonton. Buat Anda yang mau lihat langsung SM Sport E-Classic ini, bisa datang ke Gaikindo Indonesia International Auto Show 2021 atau GIAS 2021 di Hall 7 di booth-nya M-Force. Buat datang ke GIAS 2021 ini, ada panduan aman dan nyaman. Yang pertama itu beli tiketnya secara online lewat aplikasi GIAS Auto 360 atau lewat website Indonesia Auto Show. Karena di sini udah nggak ada booth offline untuk beli tiket atau tiket box gitu ya, jadi harus belinya semuanya online, menghindari bersentuhan dengan orang lain atau dengan uang atau tiket fisik. Jadi harus beli secara online sehingga nggak ada lagi booth untuk beli tiket di sini. Dan pastiin Anda beli tiketnya itu sesuai dengan yang Anda inginkan. Jadi datang sesuai tanggal dan jam yang Anda tentukan di tiket. Nah, sebelum datang ke sini juga pastikan protokol kesehatannya terpenuhi ya, dari mulai dosis vaksin 2 kali, lalu datang menggunakan masker dan rajin-rajin mencuci tangan. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa tonton atau baca di website GIAS di indonesiaautoshow.com dan juga di Instagramnya di @gias_id. Sekarang kita balik lagi nih bahas SM Sport E-Classic. Secara desain SM Sport E-Classic ini sebenarnya mirip ya sama SM Sport Classic yang bermesin bensin. Dia punya tampilan yang mengikuti hampir mirip ya Honda C125 Super Cup, dari setangnya, lalu lampunya sampai ke bawah. Bedanya di pelek doang nih. Kalau SM Sport Classic dia pelek jari-jarinya lebih banyak ya jari-jarinya, dan kalau yang ini lebih sedikit jari-jarinya. Sama masih menggunakan tromol, bentuk bodinya mirip, dan walaupun dia klasik namanya, tapi ada beberapa sentuhan-sentuhan yang modern, kayak lampu sennya dia udah pakai digital lagi LED, dan ini lampu utamanya juga ada LED, ada daytime running light-nya, dan banyak banget aksen-aksen chrome di sini, dari spakbor, terus ada keranjang, ada lambang sini juga pakai chrome, sampai ke ring light-nya juga pakai chrome. Nah, buat bannya sendiri dia cukup umum ya, ban motor bebek. Peleknya depan belakangnya itu 17 inci, dan dia pakai ban, nggak tahu nih mereknya Yuaning, dan ukurannya di depan itu 70/90, kalau di belakang itu 80/90. Oke, mundur sedikit ke belakang, dia punya desain yang masih sama seperti SM Sport Classic ya. Speedometernya nyatu sama stang, dan bodinya ini mengingatkan kita sama motor zaman dulu banget deh. Tapi bedanya dia udah ada pocket, jadi bisa buat naruh barang di kanan dan kiri. Dan di sebelah kiri dia ada tempat buat ngecas handphone, jadi ada USB chargingnya nih. Bodinya masih mengingatkan kita motor-motor zaman dulu, cuma ini sayang banget nih ya, kayak kurang rapi, jadi agak ada gapnya tuh lumayan gede di bawah sini. Dan kuncinya masih di sebelah kanan, masih pakai kunci fisik. Dan ini inget banget sama C70 deh. Di tengahnya ada gantungan untuk membawa barang-barang plastik seperti itu ya. Dan kalau kita perhatiin, bagian tengah ini yang paling beda dari antara SM Sport E-Classic dengan yang SM Sport Classic. Bedanya nih bisa dilihat, footstep-nya dia lebih gede karena dia listrik, jadi nggak ada pedal rem di bawah. Di kirinya ini pedal remnya juga, footstep-nya juga nggak ada buat mindahin gigi karena semuanya listrik. Jadi rem semua pindah ke setang semua, dan bagian sampingnya ini beda juga karena biasanya ini bak kopling ya, di kiri bak magnet, ini ditutup dia sama bodi plastik karena emang nggak ada mesinnya lagi. Terus pindah ke belakang, bagian belakang sini juga berbeda karena udah nggak ada swing arm ada, tapi dia di cover sama
bodi plastik dan kirinya itu udah nggak ada rantai lagi. Jadi semuanya langsung swing arm doang, dan di belakang ada penggerak listriknya. Untuk sedikit ke belakang, di sini juga masih sama seperti SM klasik ya, nggak ada perbedaan. Nah, bagian jok dari E-Classic ini juga unik nih. Dia kirain pakai kunci, ternyata dia cuma diangkat gini doang udah bisa. Tapi bagian bagasinya ini baru pakai kunci. Nah, kalau di yang motor bensinnya, ini tangki bensin ya, tapi gara-gara ini nggak ada bensinnya lagi, jadi dipakai untuk bagasi. Dan bagian belakangnya juga ini bisa dicopot, jadi joknya terpisah ya, depan sama belakang. Dan untuk nyopotnya gampang banget, ada seperti tuas kawat gitu, tinggal ditarik, bisa lepas. Dan ini ada toolkitnya di dalamnya. Ini agak ngeri ya, kalau diparkir sembarangan takut ada orang iseng main tarik ininya aja lepas lagi, terus dibawa kabur. Tapi ini kalau nggak pakai ini sih, ini bisa buat bawa barang-barang. Nah, buat penggerak listriknya ini disebutkan dia didatangkan dari Cina. Jadi dia tapi dirakit di Indonesia. Jadi dia bukan CKD ya, bukan cetakan karab PDW, tapi SKD, semi CKD. Nah, penggeraknya itu dia berkekuatan 1500 watt, hub motor, dan didukung oleh baterai 60 volt 27 ampere hour. Baterainya sih ya rata-rata motor listrik ya, nggak bisa buat ngidupin rumah, tapi buat ngecas handphone bisa lah. Dan kalau di lembar spesifikasi, dia punya kecepatan maksimal tuh 50 km per jam, dan jarak tempuhnya itu sampai 120 km. Jauh banget, tapi 120 km itu ada syaratnya, kecepatannya harus 20 km per jam. Jadi kalau lebih kencang dari itu mungkin jaraknya akan berkurang ya. Sementara untuk baterai sendiri, ngecasnya itu dari habis sampai penuh butuh waktu kurang lebihnya tuh kurang ya, dari 8 jam. Oke, sekarang kita coba ya duduk di atas SM Sport E-Classic ini nih. Motor cukup berat sih ternyata ya. Dan kalau duduk di atasnya, ya kayak naik motor bebek lah. Tinggi saya 170 cm lebih kurangnya, dan bisa dilihat ini bisa napak sempurna. Stangnya juga deket. Ini agak sedikit aneh sih bagian kakinya ya. Terlalu seperti deket banget. Tapi kalau buat belok-belok masih aman, nggak kena sama dengkul. Dan di sini banyak banget yang menarik nih ternyata. Dari speedometernya itu dia walaupun masih analog, tapi tampilannya sedikit modern nih. Banyak banget lampu-lampu warna-warni, ada indikator baterai, ada kecepatannya sampai 80, lalu ada odometer. Dan dia ada lampu seinnya ternyata. Lampu seinnya itu bukan lampu. Lampu hazard. Dia ada lampu hazardnya, masa nggak ada lampu sen motor gimana? Nah, terus ada huruf P. Kalau ini P berarti motornya nggak bisa jalan, digas dia nggak bakal maju. Jadi harus pencet kayak tombol starter lah ya. Nah, dia baru maju. Dan ini nggak ada transmisinya, jadi kayak motor matic padahal bebek gitu. Dan kalau kita lihat di tombol-tombol ini unik banget nih, dia kayak motor-motor Honda zaman dulu bentuknya. Tapi ini bahannya agak keras nih, kayak babet nih. Dan ini ada klaksonnya juga. Wih, mantep. Oh ya, tadi ketinggalan. Kalau buat baterainya dia nggak bisa dilepas. Jadi kalau ngecas harus langsung dari motor, dan dia ada di sebelah kiri sini nih. Oke, kita udah sampai di penghujung video. Jadi bagaimana menurut Anda soal SM Sport E-Classic ini? Dengan harga 31 juta, worth it nggak sih buat dibeli? Soalnya lucu banget sebenarnya. Dan berikan komentar di bawah pendapat Anda soal motor ini, dan like juga video ini, dan share ke teman-teman Anda. Siapa tahu ada yang mau beli ya kan, lagi nyari-nyari motor listrik tapi yang paling unik gitu. Nah, ini salah satunya nih. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube Autoraider untuk mengetahui video-video review berikutnya, dan main juga ke website kami di www.autoraider.com dan sosial media kami di @autoraider.com. Sampai jumpa di video review berikutnya. Dadah!